Selamat pagi, Salam. Puji Tuhan kalau pagi ini kita berjumpa kembali di Renungan Kalimbuang Boba, Jemaat Lanraki Pirinkanaya, edisi Sabtu 30 Oktober 2021. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa sungguh luar biasa kasih kepada kami. Engkau sudah memelihara menjaga kami dan boleh kami istirahat malam yang kami sudah lewati. Dan pagi ini Tuhan kami hadir lagi, kiranya hari yang Engkau karuniakan ini menjadi bagian dari hidup kami untuk menjadi hidup kami sepanjang hari ini dalam berbagai kesibukan kami. Kiranya Roh Kudus akan membuka hati dan pikiran kami untuk memaknai akan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian: Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah penolong satu-satunya, atau dalam bahasa Toraja, Misa Misanna to Patunduan. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang mempunyai masalah seringkali mencari pihak untuk tempat berbagi masalah yang dia pandang akan mampu menolong untuk keluar dari masalah. Pertanyaan adalah, siapakah yang kita andalkan sebagai tempat menyampaikan keluh kesah, dan daripadanya lah akan datang pertolongan. Bermacam-macam pihak menjadi andalan orang. Apakah itu orang tua, sahabat, pasangan, guru, bos, orang pintar, orang kaya, atau bahkan jimat-jimat dan kuasa kegelapan. Dan juga ada pula yang menyampaikan keluh kesahnya melalui alat teknologi di dunia maya seperti
Facebook, WA, Twitter, Instagram, dan lain-lain yang mereka pandang mampu melegakan masalah mereka. Sebab itu mari kita tidak bergantung dan tidak berharap kepada manusia, tetapi berharaplah dan andalkanlah Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Mazmur 146 ayat 5-7 berkata, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Sebab Allah berkuasa di atas segalanya. Ia adalah pencipta semesta. Ia adil bagi setiap orang yang diperas, memberi makan kepada orang lapar, membebaskan orang yang terbelenggu, membuka jalan dan menjaga orang-orang kecil." Percaya kepada Tuhan satu-satunya sebagai penolong dan pasti tidak mengecewakan kita. Dari Tuhanlah pertolongan itu datang. Dalam Yesaya 41 ayat 13 berkata, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai penolong kita dan bukan manusia." Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini akan menguatkan iman kami untuk selalu mengandalkan Tuhan sebagai penolong kami. Kami mohon Tuhan, dalam sepanjang hari ini, berbagai kesibukan yang kami lakukan, kiranya Tuhan akan bersama dengan kami, menuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk segala jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik itu di rumah dan dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua fasilitas, memberkati obat, makanan, minuman yang diberikan dokter. Kiranya ini menjadi penolong bagi mereka, dan mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang dalam berduka cita, dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka, dan berikan kekuatan untuk menjalani hidup mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pelayanan kami ke depan ini. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati majelis gereja, penyatuan dan diaken untuk mengangkat pelayanan. Kami bersyukur bahwa beberapa minggu terakhir ini kami sudah bersekutu dengan Tuhan, beribadah di rumah-Mu yang kudus, bahkan di tengah-tengah kelompok kami sudah lakukan ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah organisasi intergerejawi. Kiranya ini berlangsung terus Tuhan atas berkat-Mu, dan kiranya COVID-19 ini akan melandai terus di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai daerah, kiranya Tuhan selalu menyatakan berkat bagi mereka untuk giat terus untuk melaksanakan vaksinasi, sehingga kami sebagai anak bangsa dapat ikut serta membantu dan mendukung pemerintah kami untuk supaya kami bebas dari virus corona. Bapa di surga, berkati juga anak dan cucu kami yang sementara berjuang terus belajar dari rumah. Tuhan memberikan ketekunan dan kesetiaan untuk tetap belajar, dan Tuhan berkati orang tua mereka yang tetap mendampingi mereka, anak-anak dan cucu kami yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka, dan mereka akan sungguh-sungguh yakin bahwa dalam perjuangan mereka dengan pertolongan Tuhan,
yakin bahwa satu saat Tuhan akan membuka jalan untuk menerima pekerjaan. Bapa di surga, kami serahkan juga pelayanan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta sebagai pendeta jemaat. Berikan kekuatan dan kemampuan Tuhan, sehingga tinggalkan jemaat ini, nama Tuhan tetap dimuliakan. Bapa di surga, ini doa dan harapan kami Tuhan. Dengarkan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Tuhan menolong kita untuk menjalani hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat semuanya.